Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya nampaknya sudah ada yang ngantuk. Kelihatan juga. Sekali lagi. Sekali lagi ya Bu ya, Pak ya. Yang semangat jawab salam saya, kita doakan cepat ke tanah suci. Dan cepat lunas hutang-hutangnya. Termasuk cicilan hajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semua berangkat ke tanah suci. Dan semua hutang-hutangnya lunas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatib lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunina kabira. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Wa qala aidan al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita semua, juga senior saya Fadilatul Ustaz Mas Adi Sultani hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan dibahagiakan dunia dan akhirat. Beliau ini adalah senior saya di Madinah. Ketika saya baru masuk di Madinah, di Universitas Islam Madinah tahun 91, beliau sudah proses menulis doktor. Ya, jadi jaraknya cukup jauh ya. Beliau sangat senior. Dan beliau adalah salah satu tokoh ya dakwah, juga aktif di Dewan Dakwah Islamiyah, dan banyak sekali kegiatan beliau. Juga beliau adalah salah satu senior kami di Ikatan Alumni Universitas Islam Madinah. Beliau salah satu dewan pembina juga. Dan Bapak Ibu para calon tamu Allah dan tamu Rasulullah, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimuliakan
dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sudah siap berangkat haji? Insya Allah semuanya berangkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, berikan kepada kita kesehatan lahir batin, diberikan kemampuan, diberikan istitoah, baik istitoah jasadiyah fisik, istitoah ilmiah pengetahuan, dan juga istitoah rohaniyah. Sehingga mudah-mudahan dengan kemampuan-kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, kita bisa menunaikan ibadah haji pada waktunya nanti dalam keadaan maksimal, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian pulang ke tanah air dengan berpredikat haji mabrur. Yang kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang paling pantas untuk orang yang haji mabrur melainkan al-jannah. Dan Al-Imam As-San'ani ketika ditanya tentang haji mabrur, apa itu haji mabrur? Kata beliau, ayyakuna khairan min qablu. Adalah orang yang kondisi keislamannya, keimanannya lebih baik setelah haji daripada sebelum dia berangkat haji. Mudah-mudahan insya Allah 2024 Bapak Ibu sekalian bisa menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air, dan pada saat itu insya Allah kita sudah punya presiden baru. Amin ya rabbal alamin. Ya. Aminnya kurang kencang kayaknya. Paham. Mantap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya diamanahi untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu membahas materi wawasan sejarah dalam ibadah haji. Tentu seperti sama-sama kita ketahui, haji sebagai sebuah pengetahuan ya yang kita pelajari dalam manasik sebagai bagian dari ikhtiar kita, persiapan kita untuk menunaikan ibadah haji. Tentu sudah dibagi-bagi, ada haji dari aspek filosofinya, hikmahnya, nilai-nilainya, apa pelajaran-pelajaran di balik setiap rangkaian ibadah-ibadah atau dari semua tata cara ibadah haji dari awal sampai akhir yang bisa kita ambil pelajaran-pelajarannya. Yang kedua juga ada dari aspek fikih atau hukum, juga diantaranya adalah dari aspek sejarahnya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ibadah haji, termasuk di dalamnya sejarah haji, maka Al-Fakir sekedar mengingatkan bahwa setidaknya ada 5 ayat di dalam Al-Quran. Ada 5 ayat di dalam Al-Quran yang menjadi pondasi dari semua apa yang kita bahas tentang haji. Tidak akan pernah keluar dari situ. Yang pertama, di surat 4 di surah Al-Baqarah, 1 di surat Ali Imran. Jadi ayat-ayat tentang haji itu kebanyakan di surah Al-Baqarah. Ayat pertama di surat Al-Baqarah ayat 158. Al-Baqarah 158. Ini belum ada di sini ya, jadi tolong nanti Bapak Ibu ditulis ya, biar nanti sampai di rumah bisa dibuka mushafnya, juga mungkin bisa dibuka tafsirnya, catatan-catatannya dan sebagainya. Pertama apa? Surah Al-Baqarah ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Inna safa, sesungguhnya safa, wal marwata dan marwah, min sya'airillah, dari syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Allah. Faman hajja aw i'tamara,
Maka barang siapa yang haji atau umroh, fala junaha alaihi, maka tidak ada salahnya bagi dia ayyatawafa bihima, untuk tawaf di antara keduanya. Tawaf maksudnya sa'i, yang kemudian disyariatkan dalam ibadah sa'i, yang kita mungkin sudah atau belum dipelajari, yang kita pelajari di fikih tentang haji. Itu yang pertama ya. Yang kedua, juga di surat Al-Baqarah ayat 189. Al-Baqarah 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Al-ayah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakan, bulan sabit itu adalah petunjuk waktu untuk manusia. Makanya kemudian kita kenal dengan kalender ya. Ada kalender yang kita pakai, kalender Hijriah. Karena dia pakai berdasarkan bulan. Kalau Miladiah berdasarkan matahari. Kemudian wal hajj, dan sebagai petunjuk waktu-waktu pelaksanaan ibadah haji. Jadi kita melaksanakan haji itu berdasarkan bulan Hijriah kan? Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga juga di surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umroh semata-mata karena Allah, untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ini kata ulama, ayat ini adalah perintah kepada umat Islam, kepada kita, termasuk pada jemaah haji dan umroh, untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh secara sempurna, secara maksimal. Tidak boleh setengah-setengah, jangan main-main, jangan bercanda, jangan setengah-setengah. Dan orientasinya harus selalu kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh karena sekedar dapat hadiah penggusuran tanah, ya, atau ada orang yang haji karena biaya dinas, namanya Haji Abidin, atas biaya dinas. Atau Haji Mansur karena halaman rumah jadi gusur, ya. Atau Haji Kosasi, haji karena dikasih. Bukan itu hanyalah perantara saja. Tapi yang harus kita selalu perbaiki, luruskan adalah sempurnakan haji semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu surat yang ketiga. Kemudian surat yang keempat juga di surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji, pelaksanaan haji itu adalah di bulan-bulan yang sudah dimaklumkan, yang sudah diketahui. Bapak Ibu, maaf, saya mau nanya. Pelaksanaan ibadah haji itu bulan apa aja? Ya? Zulhijjah aja? Ada lagi yang lain? Bulan-bulannya, bulan apa saja itu? Ya. Bulan apa, Bu? Selain Zulhijjah? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram masuk. Ya. Mulai dari setelah Ramadan apa bulan? Syawal. 3. Ya. Jadi al-hajju asyhurum ma'lumat,
haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah dimaklumkan, sudah diketahui. Bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah, ini kalau jemaah Dewan Dakwah ini, Masya Allah, sudah hafal semua bulan-bulan Hijriyah ya. Ya, karena di tempat lain saya pernah nanya, ada yang bilang Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulkifli katanya. Di mana itu ada bulan Zulkifli? Ya, tapi di sini jemaah kita insya Allah hafal semuanya. Alhamdulillah. Kemudian ayat yang terakhir yang kelima adalah di surat Ali Imran. Ya, Ali Imran, bukan Al Imran. Ada sebagian jemaah dengan surat Al Imran, bukan Al Imran, Ali Imran, keluarga Imran. Ayat 97. 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di dalam makam Ibrahim itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ya. Nanti akan insyaallah kita jelaskan sebagian yang terkait dengan itu. Nah, inilah 5 surat di dalam Al-Quran yang semua persoalan haji, termasuk sejarah haji, rujukannya ke sana semuanya. Nah, di sini yang akan kita jelaskan bersama-sama, insya Allah ini hanya sampel saja ya, karena ini kalau kita bahas sejarah haji dengan segala pelaksanaannya, tempat-tempatnya, waktu-waktunya, ini tidak selesai kita bahas sampai 2 pekan. Siap 2 pekan di sini, Bu, Pak? Tapi kita ringkas, kita ambil simpel-simpelnya saja. Insya Allah sisanya saya sudah tulis dalam satu buku, ya. Nanti insya Allah Ustadz Kasful akan bagikan kepada jemaah, nanti diumumkan oleh panitia. Itu semua di situ saya tulis tentang buku pintar praktis panduan ziarah haji dan umroh. Jadi semua tempat-tempat yang Bapak Ibu datangi, baik di Makkah atau di Madinah, dan di Madinah semuanya itu di situ ada dijelaskan sisi sejarahnya secara singkat, kemudian dengan bahasa yang mudah, kemudian termasuk tips-tips praktis yang kita lakukan kalau Bapak Ibu datang ke tempat-tempat tersebut. Ya, ini sebuah ikhtiar, mudah-mudahan bisa membantu para jemaah untuk bisa lebih memahami, ya, berkontemplasi di setiap tempat yang didatangin, sehingga semua insya Allah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kadang-kadang jemaah ini kalau kita tidak bimbing, ya dia datang ke satu tempat fokusnya hanya foto-foto saja. Ya, padahal bukan dilarang foto-foto, tetapi apa nilai-nilai hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari setiap tempat bersejarah yang kita datangi ketika kita berangkat haji dan umroh. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini ibadah haji diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sejarah haji ini kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sudah ribuan tahun yang lalu. 1861, 1686 sebelum Masehi. Ya. 1861, 1686 sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi itu kan ngitung mundur ya. Jadi bukan salah tulis. Beliaulah yang diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Hajj. Ini juga salah satu surat-surat yang menjadi rujukan haji di dalam Al-Quran, di surat Al-Hajj ayat 27. Dan jemaah sekalian, salah satu keistimewaan ibadah haji ini karena diabadikan namanya sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Ya, ada surat Al-Hajj. Tidak ada surat puasa ya, tidak ada surat zakat, tapi ada surat haji, surat Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzim fin nasi bil hajj. Ini Allah perintahkan kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa adzim, dan
Ini dari kata azan. Dan kumandangkanlah, panggillah, serulah. Finnasi kepada manusia. Kepada manusia. Jadi memang kita lihat seruan ibadah haji ini bersifat universal. Tentu penekanannya kepada orang-orang yang beriman. Tapi semua manusia sudah dipanggil. Panggil seru manusia. Untuk apa? Bil hajj. Untuk haji. Jadi sudah ribuan tahun yang lalu kita itu sudah dipanggil oleh Allah melalui lisannya Nabi Ibrahim untuk haji. Jadi kalau ada orang, aneh kan kalau ada orang, Pak, Bu, kok belum haji? Katanya saya belum dapat panggilan. Nah, itu gimana itu? Panggilannya sudah Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Al-Hajj 27. Dan panggil seru manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya tuka. Ya ketika itu kan Nabi Ibrahim manggilnya gimana gitu kan? Di sana nggak ada orang. Tapi karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada Allah. Allah suruh panggil manusia, dia panggil kepada manusia. Lalu dia berseru. Maka kata Allah, "Ya'tuka rijalan." Niscaya dengan panggilanmu itu mereka akan datang kepadamu. Akan menyambut panggilanmu. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, rijalan, berjalan kaki. Orang dulu haji berjalan kaki. Belum ada pesawat terbang. Ya, jadi ada yang berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin. Sebagian ada yang mengendarai onta-onta kurus. Onta-onta langsing, onta-onta yang bisa bergerak cepat. Onta-onta sehat. Ya'tina, mereka datang min kulli, dari setiap fajjin, penjuru amik yang jauh. Dan kita Bapak Ibu dari Indonesia ini termasuk yang paling jauh, termasuk yang paling jauh ya. Kalau dari Makkah ke Masjidil Aqsa dinamakan Masjid Al-Aqsa, masjid yang jauh ya. Padahal ada lagi yang lebih jauh, yaitu kita Indonesia. Makkah Palestina dengan Makkah Jakarta, jauhan Jakarta, Makkah Jakarta. Makanya saudara-saudara kita di luar negeri, di Arab itu kalau mereka ngomong Indonesia itu adalah Aqsal Aqsa. Ya, Aqsal Aqsa, jauhnya yang jauh lagi. Masya Allah. Meskipun jadi Bapak Ibu sekalian ini termasuk orang-orang yang sudah ya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui panggilannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Ya, jadi datang dari seluruh penjuru yang jauh. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Depok. Dari sini Jakarta mana? Ada dari Jakarta? Ya, dari Bekasi, dari Tangerang, ada dari luar Jabodetabek, ada. Ya, pokoknya min kulli fajin amik, dari setiap penjuru yang jauh. Bermacam-macam, beragam sekali. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, nanti ketika haji bertemu dengan saudara-saudara kita dari seluruh penjuru dunia. Ada yang kulit hitam, ya hitam sekali. Orang-orang di Afrika itu ada yang warna kulitnya cuma dua, hitam dan hitam sekali. Ada yang putih sekali, ada yang tinggi sekali. Ya, kita ini orang Indonesia termasuk yang kecil ya, tapi gesit. Ya, kecil tapi gesit. Oh, di mana-mana kita lihat orang Indonesia. Yang paling banyak itu di pasar ya. Di pasar yang belanja orang Indonesia. Masya Allah. Semua toko korma orang Indonesia banyak, toko emas orang Indonesia banyak. Nah, ini bagian dari pertama Allah panggil kita melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam dari sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi ini sejarah haji berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu ibadah haji mengalami penyelewengan dari umat-umat yang tidak bertanggung jawab. Jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW ribuan tahun, sehingga Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan ibadah haji dan mengembalikannya sesuai ajarannya semula. Ya, jadi dasar-dasarnya itu haji. Ya, nanti kita pelajari di sini simbol-simbol
pelaksanaan ibadah haji, kemudian sejarahnya, ya tidak bisa terlepas dari Ibrahim dan keluarganya. Ya. Dan kita tahu sebelum Nabi diutus untuk kembali mengembalikan format ibadah haji sesuai dengan aslinya dan kemudian dijadikan syariat yang final, itu kita baca dalam sejarah bahwa orang-orang jahiliyah ya ada yang mereka juga haji. Jadi haji ini nggak pernah terputus, cuma diselewengkan. Ya, tidak sesuai dengan ajaran Allah dan para rasul. Maka kita baca dalam sejarah orang-orang jahiliyah tawaf dengan telanjang bulat. Ya, tawaf dengan telanjang. Kemudian juga kita baca dalam sejarah ada tidak kurang dari 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Ya. Dan kemudian itu dihancurkan ketika Fatu Makkah, termasuk patung berhala yang paling besar Hubal. Ya, patung Hubal ini dalam catatan sejarah dikatakan bahwa dia patung yang menyerupai manusia, terbuat dari batu akik yang dalam satu peristiwa tangannya patah, tangan kanannya patah, lalu ketika itu diganti dengan emas. Ya, itu semua dihancurkan pada peristiwa Fatu Makkah. Nah, kemudian setelah itu Nabi datang dan kemudian dikembalikan lagi pelaksanaan ibadah haji seperti yang di dasar-dasarnya telah diajarkan oleh para nabi-nabi. Yang pertama kali mengajarkannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah haji diwajibkan kembali kepada umat Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-6 Hijriah. Ada beberapa pendapat mengatakan pada tahun ke-3 atau tahun 5 Hijriah. Bahkan saya baca ada yang mengatakan tahun 9 Hijriah. Ini yang diantara ayat yang kita sudah bacakan tadi di awal, Ali Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatum maqamu Ibrahim. Di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, tidak samar-samar, bayin. Maqamu Ibrahim. Ya, maqam Ibrahim. Jadi maqam itu bukan kuburan, bukan makam. Maqam itu dari tempat berpijak, tempat berdiri. Ya, tempat berdirinya Ibrahim, mudhaf ilaihi. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Wa man dakhalahu, barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, ya di dalamnya ada maqam Ibrahim itu, kana aminan, maka dia menjadi aman. Ya, aman, damai. Nanti juga Bapak Ibu rasakan ya, kalau sudah masuk di sekeliling Ka'bah itu, dekat masuk Masjidil Haram sudah aman, nyaman ya. Walaupun kita berdesak-desakan ketika tawaf, tapi nikmat. Walaupun di sa'i, ya kita berdesak-desakan gitu kan, sa'i, ya hampir tidak ada jarak antara kita dengan orang lain. Tapi nikmat saja itu, aman-aman saja. Ya, Ustadz, di sana ada copet nggak? Ya ada. Jadi ada yang pernah jamaah protes, Ustadz, katanya kalau masuk di Masjidil Haram itu aman. Kok saya kecopetan? Saya ada jemaah saya dulu tahun 2000, Ustadz. Ya orang berduit lah, orang kaya. Kemudian sebelum berangkat tawaf, kita bilang, ya tolong yang perhiasannya termasuk jam-jam yang mahal itu disimpan aja dulu. Takut nanti jatuh atau takut hilang. Terus dia bilang, ya nggak apa-apalah Ustadz, katanya, insya Allah aman katanya. Pulang-pulang hilang jamnya. Dan jam itu jam mahal, Rolex, katanya harganya ratusan juta gitu. Ya sayang sekali ya, kalau coba dikasih kita, bisa memberangkatkan haji berapa orang? Hilang. Bagi mereka sih ya jam segitu nggak ada masalah gitu kan. Ya, karena duitnya banyak. Ya, jadi walaupun aman itu dari sisi secara keseluruhan ya,
Tapi tetap kita jaga diri kita, tetap waspada, ya, tetap berhati-hati. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menjadi kewajiban bagi manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ya, kepada Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang memiliki kemampuan, kesanggupan, istita'ah. Ya, ini sudah dijelaskan tentu di dalam fikih dan filosofi haji. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kufur, ya, tidak mau melaksanakan ibadah haji meskipun sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia sudah seakan-akan kafir. Paling tidak kata ulama, kufrun ni'mah. Ya. Jadi jangan sampai kita ini wafat sebelum haji. Makanya haji ini adalah kewajiban marratan fil umri, sekali seumur hidup. Ya, cuma diwajibkan sekali seumur hidup. Maka haji pertama, kalau ada orang yang hajinya berkali-kali, haji pertama wajib, haji setelah itu adalah sunnah. Ya, boleh, ya, boleh mengulangi haji. Begitu juga umroh. Tapi kalau kita berpatokan pada Nabi cuma sekali haji, cuma di haji wada, haji tahun 10 Hijriah, kemudian 3 bulan setelah itu Nabi wafat. Barang siapa yang kufur, ya sudah diberikan nikmat Allah untuk haji, tapi juga tidak berhaji, maka seakan-akan dia kufur. Paling tidak kata ulama, kufrun ni'mah. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, ghaniyun 'anil 'alamin, tidak membutuhkan kepada alam semesta ini, tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh kepada haji kita, tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh pada salat kita, justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada puasa kita, Allah tidak butuh pada pengorbanan kita, tapi justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kendati haji sudah diwajibkan, namun pada tahun tersebut Nabi dan para sahabatnya belum bisa menunaikan ibadah haji karena Makkah masih dikuasai oleh orang-orang musyrikin, ya, di Makkah. Jadi Nabi kemudian pada tanggal 12 Ramadan tahun ke-8 Hijriah beliau berkesempatan haji, namun ditunda hingga 10 Hijriah, dan 3 bulan setelah itu beliau wafat. Ya. Masya Allah. Ini yang kemudian kata ulama, disinilah juga pentingnya kita. Jadi ada kaitan antara ibadah-ibadah dengan kekuasaan. Ya, jadi jangan orang Islam itu cuek dengan masalah politik kekuasaan. Nah, biarin aja, kita nggak usah berpolitik. Padahal kita haji pun di Indonesia ini itu berdasarkan keputusan politik, ya kan? Berangkatnya kapan, di sana siapa yang ngurus, itu keputusan politik. Jadi dari dulu sudah dibuktikan bahwa haji ini berkaitan dengan politik, dengan kekuasaan. Nabi tidak bisa, tidak punya kuasa. Karena yang menguasai Makkah ketika itu bukan Nabi, bukan sahabat. Iya kan? Jadi kalau kita tidak, umat Islam ini lemah dalam kekuasaan, ya, maka jangan heran nanti banyak hal-hal yang kita tidak bisa, ibadah-ibadah kita banyak yang terkendali. Ya, termasuk nanti pelaksanaan ibadah haji. Termasuk juga yang dikeluhkan jemaah haji, ya, ini kok makin mahal. Ini kan keputusan politik dan kita nggak bisa ngapain. Ya, saya ingat waktu 98 itu haji 10 jutaan, 9 juta ya waktu itu. Sekarang sudah berapa? Ya, berapa? Haji termurah itu. Haji termurah, Ustaz. Ya. Di Krismon itu ya, 98 itu. Kemudian juga dulu mau berangkat tahun itu juga kita datang di bank, langsung berangkat. Sekarang, Masya Allah, Bapak Ibu berapa tahun nunggunya? Ada 11 tahun. Ada lebih 10 tahun di sini. 12 tahun. Ya, di kampung saya di Makassar itu ada yang waiting list sampai 40 tahun.
Jadi ada bapak-bapak umurnya 70 tahun. Jadi bapak itu berangkat haji pada usia 110 tahun nanti. Ya. Tapi saya bilang pokoknya daftar aja. Masalah umur kan urusan Allah, ya kan? Kalau meninggal kan dicatat oleh Allah sudah haji. Alhamdulillah. Nabi SAW hanya satu kali haji, yaitu haji wada, haji perpisahan. Jadi kalau yang mau betul-betul mengikuti sunnah Nabi secara hitam putih, nah sekali haji seumur hidup. Ya, dan subhanallah, satu-satunya ibadah yang membuat kita punya pergaulan internasional adalah haji. Jadi dengan haji kita minimal sekali seumur hidup ke luar negeri. Ya, orang-orang kampung ada yang mungkin ibu kota kecamatan, kabupaten selama seumur-umurnya belum pernah ke sana. Tiba-tiba dia berangkat haji. Makanya aneh-aneh Bapak Ibu sekalian, ada yang nah kadang-kadang di bimbingan ini harus juga disampaikan ke jamaah itu. Ada yang masuk di kamar mandi itu langsung diputar air panas tuh kepala. Lalu dia kabur keluar gitu kan. Ada yang siram air katanya. Ya, orang tua namanya. Kemudian di kloset duduk kan mereka di kampung nggak pernah lihat. Ya kan? Di kampung ada yang masih buang air di sungai, buang air di hutan. Tiba-tiba ada dikiranya itu ember, jadi masukkan pakaian kotornya di situ, direndam. Aneh-aneh kan? Ada yang, maaf ini saya cerita ke orang di kampung saya. Jadi di kampung saya itu masih banyak rumah yang rumah panggung. Jadi kalau orang naik di rumah, sandal dicopot di bawah. Jadi ketika naik di pesawat di Bandara Hasanuddin, dia copot sandalnya di bawah. Sampai di Jeddah aja, mana sandalku kata. Nah ini karena, Masya Allah, ya jadi semuanya harus dipersiapkan jemaah sekalian. Apalagi yang sudah sepuh, sudah suka lupa, ini harus betul-betul diingatkan ya. Jadi inilah juga salah satu urgensinya, manfaatnya kita berhaji dalam rombongan, dibimbing oleh ustadz, ada pemandu. Karena nggak kebayang ya kalau kita haji sendiri-sendiri nih. Sudah tua, sudah lemah, ilmu kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, lalu sendiri pula. Ya, maka insya Allah dengan kita berjamaah kita akan lebih kuat. Alhamdulillah. Nah kemudian jemaah sekalian kita masuk di beberapa simbol-simbol jemaah haji yang berkaitan dengan sejarahnya. Kita ambil yang pertama sa'i, ya. Sa'i secara bahasa artinya usaha. Makna istilahnya lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Itu definisinya sa'i. Tadi ayat tawafa bihima. Jadi sa'i itu juga dinamakan dengan tawaf. Tapi tawaf kalau sa'i artinya Safa Marwah artinya sa'i. Ya 7 kali ya. Jadi tentang tata caranya itu di fikih haji. Sejarahnya berasal dari Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sejarah haji ini tidak pernah terlepas dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Seperti kita ketahui, ketika Nabi Ibrahim datang ke Makkah bersama istrinya, yaitu Siti Hajar, dengan bayinya yang bernama Ismail, lalu tidak lama kemudian Allah perintahkan Ibrahim kembali ke Palestina, kembali ke Syam. Ya, lalu Siti Hajar dan Ismail ditinggal di Makkah, di Baitullah. Tidak ada perbekalan, tidak ada apapun di sana, tidak ada air, tidak ada pohon. Ya, dan ini luar biasa tawakal seorang istri, dicontohkan Siti Hajar ketika akan ditinggalkan oleh suaminya. Dia cuma bertanya, ini perintah Allah atau perintah siapa? Perintah kamu atau keinginan kamu atau Allah? Ini perintah Allah. Dan Siti Hajar tidak banyak nanya-nanya lagi. Saya yakin jemaah ibu-ibu di sini seperti dengan Siti Hajar nih. Ya. Ditinggal sama suaminya tanpa bekal juga, alhamdulillah. Kalau sebagian istri sekarang, masya Allah. Jangan banyak tanya. Ya. Itu Siti Hajar ya.
Nah kemudian Siti Hajar kasihan melihat bayinya kehausan, lalu tugas seorang ibu adalah berusaha, ya, dalam kondisi apapun. Ini kreatifnya ibu-ibu nih, ya. Jadi memang ibu-ibu ini kenapa dititipkan rahim oleh Allah, karena memang dialah yang ibu-ibu banyak akalnya. Ya, dia tahu di sana tidak ada air, tapi dia yakin bahwa Allah bisa mengadakan apa yang tidak ada. Itu keyakinan seorang Siti Hajar. Dia tahu di sana nggak ada air, tidak ada sumur. Lalu dia menuju ke Safa, di sana ada Fata Morgana. Kemudian dari Safa dia melihat ke Marwah, ada Fata Morgana, dikiranya air. Dikejar bolak-balik 7 kali, dan dia sudah pasrah. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Lalu dia kembali kepada anaknya dengan kesedihan seorang ibu. Tapi ternyata apa yang terjadi sama sekalian, ya, nanti akan ada di air Zam-Zam, muncullah air dari bawah tumit si kecil Ismail alaihissalam. Jadi ini yang pertama sa'i, ya, kita lihat gambar-gambarnya ini di bukit, ya, ini masih ada aslinya walaupun sekarang dipagar sehingga jemaah tidak naik lagi, karena dulu banyak yang naik. Ini saya kira gambar-gambar ini juga Safa Marwah, ya. Ini gambar lama, ya. Ini dulu ketika jalur sa'i satu tempat ini dibagi 2, ya, ke sana dan kemari, ya, ke Safa Marwah. Nah sekarang kemudian dibuat 2, ya. Ini cuma 1 jalur, ya. Jalur untuk baliknya satu segede ini juga, sehingga lebih lega, ya, Masya Allah. Kemudian dibuat lagi beberapa tingkat, 4 tingkat. Kemudian sekarang ada lagi sepeda, ya, sepeda motor, ya, untuk orang-orang tua. Bahkan sekarang dibolehkan bagi yang mau bayar, jadi tidak harus yang tua, ya. Jadi ibu-ibu ini itu bisa elektrik itu berdua, ya. Bagi yang kurang sehat, kurang mampu bisa menggunakan itu. Atau kursi roda, ya. Itu yang pertama, ya, jamaah sekalian. Yang kedua, Zam-Zam. Ya, Zam-Zam yang diantara maknanya itu berkumpul atau juga melimpah ruah, banyak, ya. Mana istilahnya air yang keluar dari bawah tumit atau kaki Ismail, seperti yang tadi kita ceritakan. Siti Hajar kemudian menghampiri anaknya, kemudian menggerak-gerakkan kakinya, dan seketika muncul air dari bawah tumit Ismail alaihissalam. Lalu disitulah Siti Hajar mengatakan Zamzami, 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 yang dalam bahasa Ibrani itu artinya berkumpul air, berkumpul air. Dalam bahasa Arab Zamzam artinya melimpah ruah, banyak, menjadi banyak. Ini gambar ini diambil dari Museum Al-Haramain, ya. Ini ada sumur air Zam-Zam yang dulu, ya, ini ketika masih pakai timba. Tidak tahu jemaah kita ini akan ada nggak jadwal ziarah nanti ke Museum Al-Haramain, ya. Mudah-mudahan ada, ya. Ya, Ustaz Kasful ini jaringannya luas, ya. Macam-macam yang banyak sekali diberikan pada jemaah yang tidak diberikan oleh KBH lain. Ya, kadang-kadang diajak ke makan macam-macam gitu, ya. Makanan Arab dan sebagainya. Masya Allah. Ustaz Kasful ini beliau kakak kelas saya di Madinah setahun. Tapi sebelum kami ke Madinah, kami sudah berteman. Saya pernah satu kelas di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, Ustaz. Tapi beliau duluan setahun berangkat ke Madinah tahun 90, lalu saya 91 menyusul ke Madinah. Ini gambar air Zam-Zam, ya, untuk minum di Masjid Nabawi,
Ya, juga di Masjidil Haram seperti ini. Ini tempat air Zam-Zam, kemudian disediakan gelasnya 1 kali pakai, ya. Bapak Ibu minum di situ. Ya. Masya Allah. Ini di luar, ya. Di luar masjid juga disediakan air Zam-Zam untuk minum. Ya, kadang-kadang sebagian jemaah pakai kalau dalam keadaan terdesak untuk berwudu, ya. Daripada ke tempat-tempat wudu yang jauh bawah kalau di Madinah. Ya. Nah, air Zam-Zam ini, Masya Allah, sejarahnya juga sudah sangat lama sekali. Air Zam-Zam dari Siti Hajar. Dan air Zam-Zam ini, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti di sana, nanti diingatkan oleh para ustadz, perbanyak minum air Zam-Zam. Kalau bisa selama di sana, rutin minum air Zam-Zam. Biar selama berapa puluh hari di sana, 40 hari ya. Nah, biar nanti sirkulasi cairan tubuhnya itu sudah bercampur dengan Zam-Zam. Ya, jadi jangan minum yang Coca-Cola, Pepsi. Udah jauh-jauh berangkat minumnya Coca-Cola. Ya, minuman Yahudi lagi, mengendorse Zionis. Ini kita minum Zam-Zam. Dan Zam-Zam ini, kata Nabi, ya, Nabi contohkan, Nabi sendiri meminum air Zam-Zam. Dan Nabi minum dengan berdiri. Maka kata ulama, sunnah minum air Zam-Zam berdiri. Sebagai ulama mengatakan, sunnah minum tetap duduk, tapi boleh berdiri. Ya. Kemudian, Zam-Zam ini kata Nabi 5 syuribalah. Tergantung niat doa ketika kita minum. Makanya apa doa minum air Zam-Zam, jamaah sekalian? Udah diajarin deh. Ada yang hafal nggak? Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahim. Itu Zam-Zam ya. Ya. Baik. Berikutnya yang ketiga, Maqam Ibrahim. Tempat berdiri Nabi Ibrahim. Jadi bukan kuburan ya. Maqam, tempat berdiri, ismul makan. Qama yaqumu maqaman. Maqam. Mana istilahnya batu pijakan tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama Ismail. Itu ayatnya di surah Al-Baqarah 127. Kalau tidak salah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat, meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah yang dibersamai oleh putranya Ismail. Lalu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelah dia sudah membangun, setelah bekerja baru minta kepada Allah. Ya Allah, Tuhan kami, taqabbal minna. Terima amal kami, dari kami. Jadi tidak mentang-mentang karena dia sudah Nabi pasti diterima. Minta sama Allah. Kalau saja Nabi Ibrahim alaihissalam setiap kali mengerjakan satu pekerjaan, minta kepada Allah, taqabbal minna. Lalu kita siapa? Kita bukan siapa-siapa. Maka kita lebih butuh meminta legitimasi dari Allah, minta dikabulkan. Maka setiap kali kita ibadah, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sejarahnya jemaah sekalian, di batu itu tercetak bekas tapak kaki Ibrahim alaihissalam. Batu menjadi lembek atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya pernah ikut ngaji di Masjid Nabawi. Kita di sana jemaah sekalian, selain belajar di kampus secara formal, juga kita ikut pengajian di syuyukh, di syekh-syekh.
Yang ketika itu masih para kibar ya. Ustaz Mas Adi juga mengenal saya, syekh saya yang luar biasa ya. Sudah hampir semua sudah wafat rahimahumullah. Lalu ada satu syekh itu menjelaskan ya, makna fihi ayatum bayyinat maqam Ibrahim. Kenapa dikatakan bahwa di dalam maqam Ibrahim itu terdapat tanda-tanda? Jadi itu jamak kan? Bukan mufrad. Berarti lebih, kalau jamak itu lebih dari 2. Kalau dalam bahasa Arab ada mufrad, musanna, lebih dari 2 jamak. Lalu kata beliau, tanda-tanda kebesaran Allah adalah batu yang karakternya batu itu lembek apa keras? Keras kan? Kalau lembek bukan batu kan? Itu agar-agar namanya. Jadi batu itu keras. Apalagi batu-batu yang di sekeliling Masjidil Haram, itu pasti batu cadas keras. Ya. Dan itu ya dipakai sebagai pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ya, karena semakin tinggi semakin membutuhkan tempat berpijak. Di mana ayat kebesaran Allah? Kata ulama, batu yang cadas, yang keras, begitu diinjak oleh Nabi Ibrahim AS menjadi lembek. Itu salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Yang keras jadi lembek. Kita bisa nggak begitu? Nggak mungkin lah. Lalu tanda kebesaran Allah yang lain mana? Yang kedua, bahwa selain yang diinjak tetap keras. Tetap keras. Yang ketiga, setelah diinjak tidak terjadi lagi, tidak lembek lagi. Ya, itu kata ulama, itu diantara tanda-tanda. Jadi pertama, batu yang cadas, yang keras jadi lembek. Yang kedua, yang lembek yang diinjak doang. Yang ketiga, setelah turun dari situ nggak lembek lagi. Wallahu a'lam. Ini gambar-gambarnya jemaah sekalian. Dulu dalam sejarah ini Maqam Ibrahim yang tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam itu nempel di Ka'bah dulunya. Nah kemudian di pemerintahan Umar bin Khattab ya itu dipisahkan beberapa meter dari yang ini, yang gambar ada di di dalam sangkar itu ya. Kalau orang Indonesia kan mirip katanya sangkar burung gitu kan. Dikiranya sangkar burung karena dia suka pelihara burung ya. Ya padahal bukan. Itu di dalam itulah makam Ibrahim alaihissalam. Seperti ini ya, sudah dicor dengan logam ya. Gede ya telapak kakinya. Ya orang-orang dulu kan besar. Umurnya panjang-panjang. Kita umat Nabi paling kecil. Udah umurnya pendek, badannya kecil. Ya. Orang-orang dulu ada yang ratusan tahun, ribuan tahun. Nabi Adam itu dalam sejarah dikatakan tingginya itu kan 70 hasta ya. 70 kaki kali 30 cm berapa? 70 kali 30 cm berapa? 21 meter ya. Dalam satu keterangan. Kayak pohon kelapa tingginya. Ya. Gede banget. Lalu makin lama makin umurnya, kata Nabi, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur rata-rata umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kemudian juga fisik kita makin kecil. Ya di sini nggak ada di atas 2 meter kan? Di bawah 2 meter semuanya. Ini 160, 150, 155 gitu. Ya, Masya Allah.
Tapi meskipun umat Nabi ini umat yang paling pendek umurnya, paling kecil fisiknya, tapi di akhirat kelak umat Nabi adalah umat yang pertama kali masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Itu diantara khosais, ya, kekhususan daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat, Hajar Aswad. Artinya batu hitam, hajar batu, aswad hitam. Kalau batu putih, hajar abyad, ganti-ganti aja warnanya. Kalau batu merah, hajar ahmar, gitu kan. Ini batu hitam ya. Mana istilahnya batu yang terletak di sudut Ka'bah dekat pintu. Di sudut ya, dekat pintu. Ya, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itulah namanya multazam. Ya, itu Ka'bah disunnahkan istilah bagi orang yang tawaf. Sejarah dalam fikih ya. Sejarahnya batu berasal dari sorga. Ini dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada malaikat Jibril untuk membawa Hajar Aswad ke bumi, ya. Kemudian yang pertama kali menemukan Hajar Aswad ini adalah siapa? Adalah Nabi Ismail alaihissalam, dan orang yang pertama kali meletakkan di tempatnya di sudut Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadinya putih, sudah dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Hajar Aswad itu tadinya putih, lebih putih daripada susu, lebih putih daripada salju, tetapi menjadi hitam karena dosa manusia, terutama dosa orang-orang musyrik ya di Makkah ketika itu. Tapi kata ulama, dosa secara khusus dosa orang-orang musyrikin dan secara umum dosa pada umat manusia yang membuat menjadi hitam. Ya, apalagi, dan ada satu keterangan mengatakan orang yang bisa mencium Hajar Aswad, insya Allah salah satu fadilahnya diantara diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mencium Hajar Aswad sekarang sangat luar biasa susahnya. Ya, makanya selain mencium boleh mengusap. Tapi kalau mengusap udah tanggung kan? Mendingan dicium. Nah, kalau tidak melambaikan tangan. Ya, dan ini yang rata-rata kita bisa lakukan sekarang. Ini seperti ini Hajar Aswad. Masya Allah, ini juga dalam sejarah sudah berkali-kali berganti apa namanya itu cangkangnya. Dulu pernah emas, pernah dalam sejarah pernah kuning emas. Sekarang ini terbuat dari perak atau logam-logam yang kuat, nikel dan sebagainya gitu ya. Ya. Mudah-mudahan jamaah sekalian dimudahkan oleh Allah bisa mencium ya. Ya, walaupun jangan dipaksakan diri. Jangan pakai joki. Mafia, ada mafia cium Hajar Aswad. Ada nanti Bapak Ibu begitu masuk, dilihat kan wajah-wajah polos nih orang-orang Indonesia kan. Nanti ada orang Indonesia tuh nawarin, ayo Bu, ayo Pak. Lalu ikut sama dia kan, didorong. Kemudian Bapak bisa masuk, setelah itu diikutin, dimintain duit. Mintanya nggak tanggung-tanggung, minta 200 real, 400 real. Ya. Jadi janganlah ya, tidak usah kita usaha. Kalau sudah usaha, kalau merujuk kepada sejarahnya Siti Hajar 7 kali ya, 7 kali nggak bisa-bisa udah, ya selesai. Cukup diusap atau dilambaikan tangan, diistilam. Kemudian yang kelima jamaah sekalian, melontar jumroh, ramyul jamarat. Melontar jumroh, melontar batu-batu kecil, jamarat. Ya, batu-batu kecil.
yang ukurannya itu kalau dilempar tidak terbang, ya, tidak ke bawah angin, jadi tetap punya bobot, dan kalau mengenai orang tidak kesakitan. Jangan sampai jamaah sekalian, nanti dijelaskan dari fikihnya kan, jangan sampai dulu ada pernah orang melempar, setiap melempar Bismillah Allahu Akbar, aduh, Bismillah Allahu Akbar, aduh, dia Bismillah Allahu Akbar, di sana yang kena aduh, batunya tuh segede, Masya Allah, gede dia ngambil batunya. Nah, inilah pentingnya bimbingan, pentingnya manasik. Sandal juga dilempar. Ada sendal juga, karena memang ini simbol setan. Jadi kan sejarahnya itu adalah berasal dari reaksi Ibrahim dan Siti Hajar terhadap setan kan, yang menggodanya saat mau menyembelih putranya. Jadi ketika ayat perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail, maka Ibrahim tidak tawar-menawar dengan Allah. Itu perintah Allah kan? Makanya Nabi Ibrahim itu dinamakan dengan Khalilullah. Khalil itu adalah cinta yang tidak terbatas. Cinta tidak punya celah. Kalau mahabbah masih ada celahnya. Jadi Nabi Ibrahim itu dikatakan Khalilullah karena tidak pernah membantah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'atammahunna wa idzibtala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ya, ketika diuji oleh Allah dengan berbagai macam perintah dan semua perintah ditunaikan dengan sempurna, termasuk menyembelih anaknya. Lalu sempat berdialog dengan Ismail. Dia sampaikan perintah dari Allah, inni adzbahuka, aku mimpi Nabi adalah wahyu, aku diperintah oleh Allah menyembelihmu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu nak? Karena anaknya didikan orang tuanya, dia adalah Nabi. If'al ya abati if'al ma tu'mar, ayahanda laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar menjalankan perintah Allah. Coba Bapak Ibu kalau kita nanya sama anak kita nih, ya, nah Bapak tadi malam mimpi disuruh sama Allah nyembeli kamu, bagaimana pendapatmu nak? Apa kata anaknya? Mendingan Bapak aja tuaan katanya. Ya. Lalu dibawalah ke satu tempat untuk disembelih. Ya, singkat cerita, datanglah iblis, syaitan, menggoda, memprovokasi. Kamu itu Ibrahim betul-betul orang yang tidak waras. Ya, kira-kira seperti itulah. Kamu minta anak puluhan tahun. Nabi Ibrahim dikaruniai anak itu pada usia di atas 80 tahun. Tapi ketika kamu punya anak, kamu mau sembelih, kamu tidak waras Ibrahim. Setiap kali ada godaan itu dilempar dengan batu, dan itu kemudian menjadi simbol dari diabadikan ya sebagai syariat pensyariatan ibadah melontar jumroh. Nah, jemaah sekalian, karena ini semangatnya, memang awalnya setan, tapi sekarang enggak, bukan simbol saja. Tidak lagi seperti dulu. Tapi ada jemaah memahami seperti itu. Apa jemaah dari Pakistan, dari Bangladesh, dari India gitu kan. Ada yang kata Ustadz tadi, batunya habis, ambil sendalnya kan. Wah, gitu. Payung. Ada pokoknya apa dia payung lempar. Ya. Masalahnya ada orang di depan kita. Ya. Jadi ini semua adalah simbol-simbol, dan ya, insya Allah ini tempat jamarat sekarang sudah sangat nyaman sekali ya,
dulu ini tempat yang sangat riskan dengan berbagai macam korban ya, kecelakaan. Ya. Jamaah sekalian, ini gambar yang sekarang nih, Masya Allah. Kalau yang gambar dulu kan masih kayak lingkaran kecil, ada tiang di tengah kecil. Ya. Sekarang luas. Ini kata orang-orang ini proyek pembangunan rumah setan terbesar ya. Menelan ratusan triliun ya. Masya Allah. Nah ini gambar-gambar sekarang. Enak sekali sekarang, nyaman, jalannya luas ya. Tidak panas, pakai AC lagi, Masya Allah. Nah kemudian berikutnya jamaah sekalian, yang keenam Jabal Rahmah. Ini di Arafah, gunung Jabal, gunung Ar-Rahmah, kasih sayang. Gunung atau bukit tempat berkasih sayang. Sejarahnya yaitu tempat berkasih sayang antara Nabi Adam dan Hawa setelah berjumpa pertama kali di muka bumi. Jadi sejarahnya kan ketika Adam dan Hawa ini kan di sorga. Ya, karena satu kesalahan diusir dari sorga. Nah kita anak cucunya salah kita banyak pengen masuk sorga. Jadi kadang-kadang kalau dipikir ya, Nabi Adam salah diusir dari sorga. Kita salah kita banyak pengen masuk gitu. Tapi paling tidak kita adalah keturunan mantan penghuni sorga. Jadi kalau kita pengen masuk sorga berarti pengen pulang kampung kan? Alhamdulillah. Dan salah satu tiketnya masuk surga apa? Melalui man hajja al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, tiket masuk surga ke tempat yang dulu ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Nah kemudian dalam catatan sejarah dikatakan bahwa ketika dibuanglah istilahnya atau dilempar atau diturunkan ke bumi, keduanya dipisah, tidak di satu tempat gitu kan. Lalu saling mencarilah. Ya, ini ada catatan-catatan sejarah, wallahu alam ya. Lalu namanya suami istri ketika itu kan penduduk dunia bumi cuma 2 orang. Ketika itu bayangkan jemaah sekalian, penduduk bumi ketika itu cuma 2 orang. Di mana mencarinya? Tidak ada kendaraan, tidak ada komunikasi apa gitu kan. Kemudian saling mencari dan pada akhirnya keduanya ketemu di padang Arafah dan lebih khusus di Jabal Rahmah. Kayak Jabal Rahmah, gunung berkasih sayang. Dan ada catatan sejarah mengatakan wallahu alam itu ketemu dengan Siti Hawa dan Nabi Adam setelah berapa tahun kira-kira Bapak Ibu sekalian? Berapa lama setelah diusir dari surga lalu ketemu di padang Arafah di Jabal Rahmah? Berapa tahun? Ibu pisah sama bapak kuatnya berapa lama? Nah, dalam salah satu versi wallahu alam katanya 200 tahun. Masya Allah. Ya, wallahu ta'ala alam. Seperti ini gambarnya kalau di musim haji penuh sekali nih, hitam. Maaf, jadi putih ya. Seperti bukit ini ketutup kain putih ya. Karena di sini orang masuk di padang Arafah ini pakai ihram semuanya. Ya. Arafah tempat perkenalan kembali antara Adam dan Hawa, Jabal Rahmah tempat berkasih sayang. Nah ini suasana musim haji, tetapi ini mungkin di tanggal-tanggal sebelumnya. Jadi wukuf tanggal 9, ini tanggal 8 kan sebagian jamaah udah masuk tuh. Ya. Jadi ada hari tarwiyah, sebagian di Mina, sebagian jemaah sudah masuk di Arafah, termasuk orang Indonesia itu. Tidak mampir di Madinah, tidak mampir di Mina, tapi langsung masuk di Arafah. Jadi nginap malam 9. Ini saya duga ini foto sebelum wukuf. Kalau di wukufnya lebih ramai lagi. Nah, ini mungkin foto umroh, ya, sepi. Baik.
jamaah sekalian, jadi banyak sekali sebetulnya kita bisa bahas, tapi insya Allah nanti bisa Bapak Ibu baca, ya termasuk di buku nanti yang akan disampaikan oleh panitia, juga bisa baca dari buku-buku lain. Ilmu ini luas sekali, guru-guru kita banyak sekali. Intinya kita ambil yang bermanfaat, yang benar datanya dari Allah, yang keliru datanya dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Demikianlah jamaah sekalian untuk sementara. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.